Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatan daimaini mutalazimaini ala habibina wa qudwatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara. Allah lah yang telah menggerakkan hati kita. Allah lah yang memudahkan kaki kita untuk kita langkahkan menuju masjid ini. Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Betapa besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bahkan kadang-kadang ketika nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan digunakan hambanya untuk bermaksiat, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, rahmannya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka seyogyanya sepatutnya kita untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan syukur yang kita lakukan kepada Allah, Allah senantiasa memberikan tambahan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat beserta salam buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini khatib tidak lupa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa.
dan juga pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat yang senantiasa beliau rindui, untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khatib selalu menyampaikan pesan takwa ini? Karena dengan takwa inilah kita akan bisa berhasil melewati berbagai macam ujian cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita meraungi kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kalaulah seandainya takwa itu tidak ada pada diri kita, maka kita akan melakukan apa saja yang kita senangi sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka yang mengendalikan kita, yang merem kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang ada pada diri kita. Maka takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah modal utama kita di dalam kita meraungi kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian kata Allah, sebab dengan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita suatu peristiwa yang sangat dahsyat, suatu peristiwa yang luar biasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dikarenakan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memulainya dengan pujian terhadap dirinya, tetapi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan ucapan subhanallah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam peristiwa Isra ini kita ingin mengambil 3 hikmah saja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang Allah perjalankan, yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah nabinya, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebut nama nabinya di sana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tetapi kenapa dengan kata bi abdihi, dengan seorang hambanya? Maka makna abdun di sini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tubuh, jasad dan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dikatakan hamba, orang dikatakan manusia ketika dia memiliki jasad dan ruh. Maka dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jasad dan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata abdun di sini maknanya seorang hamba. Ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengaku baru hamba Allah, tetapi sudahkah Allah mengakui
kita ini hambanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang pantas kita idolakan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita menjadi seorang hamba Allah, kalau kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, maka yang pantas kita idolakan, yang mesti kita panutan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Baik dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa, azab yang luar biasa, cobaan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, tetap beliau beriman, tetap beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kemenangan di dalam dakwahnya, kemudahan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, tetap beliau beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berubah sedikit pun ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar seorang manusia yang memiliki budi pekerti akhlakul karimah yang sangat besar, yang sangat mulia. Subhanallah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kalau ingin menjadi seorang hamba, betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas kita contoh melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mirajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara dua masjid, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Madinah. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai masjid. Masjid merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Maka haknya Allah, siapa yang datang ke masjid, siapa yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah tamu-tamunya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihim السكينة وخفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada para tamu-tamu Allah, orang-orang yang mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini adalah rumah Allah, adalah masjid, dan tempat yang paling jelek di dunia ini adalah pasar, adalah suk atau adalah mall. Tetapi kita melihat mana yang lebih banyak, orang yang datang ke masjid atau orang yang datang ke pasar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah, adalah masjid-masjid. Masjid ini adalah miliknya Allah, rumahnya Allah, dan siapa yang datang, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memuliakannya. Maka kemuliaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan kepada dia rasa ketenangan, rasa kenyamanan, rasa kebahagiaan dalam dirinya bagi orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah kita di kantor, ada masalah kita di tempat kita bekerja, datang ke masjid, insya Allah Allah berikan ketenangan, Allah berikan solusinya.
Wa khafathumul malaikah, malaikat menaungi kita. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Kalau malaikat yang bermohon, kalau malaikat yang berdoa kepada Allah, makhluk yang suci, tentu diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hak yang Allah berikan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala adalah wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah menyebutkan nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang bisa memakmurkan rumah-rumah Allah adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang suka menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, kalau kalian melihat seseorang yang dia rajin ke masjid, dia suka ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mirajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya sama-sama tahu bahwa di dalam peristiwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah salat kepada Rasulullah dan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan kewajiban, yaitu ibadah salat. Kenapa ibadah salat yang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat ibadah-ibadah lain, perintah-perintah lain, cukup Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ibadah salat tidak cukup dengan perantara malaikat Jibril, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjemputnya berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya salat merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah min ibadihi salatuhu fa idza saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasara, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat terhadap amalan seorang hamba adalah ibadah salatnya. Apabila ibadah salatnya bagus baik, maka dia termasuk orang yang menang dan beruntung. Tetapi ketika ibadah salatnya bermasalah, maka dia rugi dan celaka. Maka patokan kita dalam kita beragama Islam adalah solat kita. Apabila solat kita bagus, apabila solat kita baik, otomatis ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut baik. Maka ketika kita akan dihisab oleh Allah, ketika kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah adalah ibadah solat kita. Apabila ibadah solat kita baik, maka otomatis ibadah-ibadah kita yang lainnya akan baik. Tetapi ketika ibadah solat kita bermasalah, maka otomatis pula ibadah-ibadah kita yang lainnya juga bermasalah. Oleh karena itu, kaum muslimin, dari mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mari kita bersama-sama menegakkan ibadah solat. Apapun kondisi kita, selagi nyawa masih di kandung badan, selagi kita masih sadar, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk kita tidak menunaikan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.